kali berapa tuh? 3 kali 6, berarti 18. Nah, 18 meter itu untuk diisi 10 kambing betina, 18 meter persegi ya. 10 kambing betina kali dengan 1 kambing jantan, itu cukup lah kira-kira gitu untuk 1 koloninya. Oke. Sedangkan lorongnya itu dibuat berapa meter mas? Untuk lorongnya prinsipnya sebenarnya yang penting nyaman kerja ya, karena ini kita kerjanya kan paling-paling orang lalu lalang, kemudian ditambah mungkin dalam perjalanannya nanti kita membutuhkan menggunakan troli atau gerobak dorong gitu untuk memudahkan bawa yang agak berat-berat gitu. Saya kira 2 meter setengah lah cukup. 2 meter setengah, jadi antara dua kandang berhadapan, lorongnya itu 2 meter setengah, itu cukup untuk lalu lalang kerja. Ya. Oke. Selanjutnya kita udah bicara ukuran kandang yang berhadapan dengan ukuran 3 kali 7, lorong 2,5. Nah sekarang saya mau nanya ukuran nih mas. Jadi kalau kita lihat teman-teman peternak itu mereka punya ukuran yang ideal, artinya jarak antara tempat pakan, kohe, dan sebagainya gitu ya. Dari tempat kotoran sampai ke lantai kandang. Nah, boleh dijelasin Mang Dayat kira-kira versi Mang Dayat ini seperti apa perencanaannya? Oke. Pertama saya bikin, yang pertama dulu kita perlu lihat kandang ini kandang model panggung. Kenapa kandang model panggung? Ya tentu ini untuk lebih pada kesehatan. Dengan model panggung, lalu lantainya lantai yang berlubang, dengan sistem ram seperti itu, maka kesehatan kambing lebih terjamin dibanding kalau kita menggunakan lantai yang tertutup seperti itu. Karena kambing siang maupun malam pada saat tiduran maupun tidur itu ya dia akan buang kotoran sesuai dengan kebiasaannya saja, nyamannya seperti apa gitu. Artinya tanpa dibeton ya? Ya tanpa dibeton, itu ini ya lantai dasarnya. Nah kemudian karena panggung, nah ini yang penting nih, kalau saya itu kayak minimal sebenarnya tergantung panjangnya ini ya, panjang dan besarnya kandang. Kalau untuk ukuran kandang 3 meter luas dengan panjang 7 meter, itu minimal 1 meter. 1 meter jarak dari jarak dari lantai kandang ke dasar tanah. Nah, 1 meter itu memungkinkan orang untuk kerja cukup mudah, membersihkan secara periodik gitu ya. Kotoran yang ada di bawah gitu. Nah, cuma karena ini tadi 2 kandang berhadapan, di mana di tengah ada lorong, pada bagian lorong kita naikkan. Jadi kalau di sini saya bikin naik 40 cm dari lantai kohe atau lantai kotoran, kita naikkan 40 cm. Finishnya sih menjadi 50 cm, karena 40 cm itu pondasinya, tambah dengan peluran di atas akan menjadi kira-kira 50 cm. Nah, sehingga jarak dari lantai lorong ke lantai kandang itu ya 50 cm lagi. Nah, dengan orang berdiri 50 cm lebih rendah dari lantai kandang, maka kira-kira lutut ke atas itu sudah sejajar dengan ini. Ketika dengan tempat pakan, maka kira-kira kita akan bisa melihat kambing itu tidak harus nongak begini gitu, tapi bisa akan sejajar kira-kira gitu. Nah itu untuk ininya untuk ketinggian lantai. Nah sekarang ketinggian pakannya gimana? Ketinggian tempat pakannya. Ketinggian tempat pakan kita ngukur ada 2 hal ya. Yang pertama yang kita ukur adalah dari lantai tempat kambing itu berdiri sampai ke bibir tempat pakan, dimana di situ kambing akan memasukkan kepalanya dan kira-kira menjadi tempat lehernya bersandar pada saat makan lah, kira-kira gitu. Ini bervariasi tergantung ukuran rata-rata kambing yang mau kita pelihara. Kalau jenis-jenis kambing yang jenisnya domba misalnya,
Nah, habitat domba ini kan merumput. Dia jadi lebih senang merumput di di hamparan padang-padang, nunduk, dia lebih banyak makan nunduk gitu. Nah, ini kita bikin yang rendah, jangan terlalu tinggi. Ya sekitar 30 cm lah jarak dari lantai tempat dia berdiri ke bibir tempat pakan. Nah, kalau untuk jenis kambing-kambing besar kayak Etawa, Sanen, nah itu kambing-kambing tinggi. Nah, itu mungkin kita perlu lebih tinggi, antara 50 sampai 60 itu bibirnya. Nah, kalau kambing, ada jenis kambing satu lagi, kambing bur yang rencananya mau kami budidayakan. Karena ini jenisnya kambingnya besar, gemuk, tapi nggak terlalu tinggi, nggak setinggi model Sanen, nggak tinggi kayak Etawa. Nah, itu kisarannya sekitar 40 cm, maksimal 50 cm, bagusnya sekitar 40 cm. Itu jarak dari ini. Nah, bagaimana kedalamannya? Nah, kedalamannya kan pakan kan tergantung. Kalau untuk kedalaman tempat pakan, berarti kita ngukurnya dari bibir atas tempat pakan itu ke dasar tempat pakan, ya kisaran sekitar 30-an cm, 30 cm, minimal 25 cm lah. Itu cukup untuk untuk menampung pakan dan tidak berserakan lah, kira-kira gitu. Oke, selanjutnya tiang dari lantai kandang itu ketinggiannya, apakah mungkin manusia masih bisa berdiri secara normal, artinya masih nyaman untuk melakukan kegiatan di dalam kandang, misalkan mau nyuntik. Nah, itu berapa ketinggiannya? Itu sebaiknya dipertimbangkan ya, dipertimbangkan begini. Jadi kandang kambing memang rata-rata tingginya kan antara 60, 80 sampai paling tinggi ya 120, itu udah kambing-kambing yang tinggi-tinggi sekali gitu ya. Tapi kita jangan hanya mempertimbangkan kambingnya saja ketika merancang kandang, merancang juga aktivitas anak kandang pada saat dia harus bekerja di dalam kandang. Nah, saya bikin minimal itu 180, 190. Kalau bisa sih sampai 2 meter lah. Tapi juga jangan terlalu tinggi, karena terlalu tinggi itu nanti akan berakibat terlalu banyak ruang kosong yang mengurangi kehangatan kandang itu gitu. Jadi saya kira kalau kita buat tiang 2 meter 10, 2 meter 20 lah ya, karena nanti ada konstruksi yang akan mengurangi panjangnya tiang, sehingga kalau tiang 2 meter itu nggak mungkin lantainya itu persis di bawah ratanya tiang, rata bawahnya tiang. Naik kira-kira mungkin sampai, anggaplah menggunakan slope, menggunakan balokan, berarti akan dipotong sekitar 20 sampai 25 cm. Nah, itu di bawah. Jadi kalau kita punya tiang 2 meter, ya kira-kira 20 cm itu kebuang ke bawah. Nah, sisanya 2 meter ke atas. Nah, yang 2 meter ke atas inilah yang menjadi ketinggian kandang. Nah, 2 meter itu cukup ya, tinggi rata-rata orang kita kan 160 sampai 180 lah. Kira-kira rata-rata untuk orang kita itu cukup dengan 2 meter itu. Ini menarik sekali nih teman-teman GoFarm. Kita sekarang lihat bagian atas. Kalau dilihat dari gambar, memang di sini ada undakan di bagian atas, ada atap paling atasnya agak kecil, terus ada atap di bawahnya. Ini sebetulnya fungsinya apa sih untuk kandang? Oh, ini atau bersusun ya. Atau bersusun. Ini sebenarnya lebih ke untuk sirkulasi udara ya. Jadi kambing itu di bawahnya ini kan ya kumpulan kohe dan air kencingnya itu kan sering menghasilkan amoniak. Nah, ini kalau kandang di atasnya rapat sama sekali, ini amoniak yang naik dari bawah ini bisa menjadi penyakit bagi kambing. Biasanya penyakit yang diakibatkan oleh amoniak itu ke paru-paru, larinya ke paru-paru gitu. Jadi salah satu yang penting buat kesehatan kandang adalah ada sirkulasi udara. Sebenarnya sirkulasi udara ini tidak harus di atap, di dindingnya pun bisa gitu. Cuma tergantung lokasi juga. Kebetulan di tempat kami ini lokasinya lokasi gunung dengan ketinggian yang lumayan, 1200 meter ya, 1200 mdpl itu di atas permukaan laut, dan angin besar.
Jadi dindingnya kami tidak berani menggunakan dinding yang hanya menggunakan palang-palang saja seperti ring gitu saja gitu. Kami sampai ketinggian 1 meter 50 cm, 1,5 meter itu kami bikin rapat. Kenapa? Karena mengurangi angin. Mungkin cuaca dingin oke bagi kambing-kambing tertentu, apalagi jenis bur yang memang dia mampu sampai di bawah suhu di bawah 0 derajat pun dia masih sanggup, dan punya adaptasi yang tinggi. Hawa yang panas sampai 40-an ya 35-40 derajat pun masih oke. Tapi kalau angin ini kan lain masalahnya. Nah ini karena itu kami menyiapkan kandang dengan dinding yang kita rapat dengan papan, itu untuk angin. Nah akibat dari ini kan sirkulasi udara agak berkurang di situ, maka kami bukakan di atasnya dengan menggunakan atap bersusun. Nah di samping itu, karena secara keseluruhan atapnya keliling rapat, kita perlu juga ada ini. Bagusnya itu atap tidak sepenuhnya, apalagi dengan bentangan lebar totalnya ini kan, dengan kemiringan ini atap 6 meter lebarnya, memanjang sampai 23 meter. Kalau kita menggunakan penutup atap asbes yang rapat semua juga kurang bagus. Nah, maka perlu kita kasih sela-sela, ya katakanlah 21 ya, 2 meter asbes, lalu 1 meter kita pasang atap yang transparan. Bisa menggunakan kayak karbonet UV, gitu ya? Karbonet, UV ya. Kalau anggarannya oke ya, walaupun bisa dihitung-hitung, boleh juga menggunakan Alderon, nggak apa-apa. Cuma kalau Alderon ngitungnya gini ya, kalau ngitungnya jangka panjang sih sebenarnya nggak rugi amat, karena kekuatannya dia tahan lamanya juga sebanding dengan harganya gitu. Biasanya tuh Alderon tuh dipakai buat di perumahan Mas, dan itu perumahan yang emang cukup oke lah. Boleh lah, perumahan kambing juga kita punya kemanusiaan terhadap kambing ini, bukan pri kebinatangan, pri kemanusiaan terhadap kambing.